Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum anak-anak kami yang soleh dan solehah? Alhamdulillah khair. Taib, kita akan belajar tentang fikih ibadah. Fikih ibadah, ilmu yang mempelajari kita untuk mengenal tata cara ibadah yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji yang mana kita telah sampaikan sebelumnya manasik haji. Tapi ini lebih detail lagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Dengan harapkan anak-anakku yang soleh mengetahui tata cara ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan agama Islam kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yutimmal hajja, dan sempurnakanlah haji, wal umrata, dan umrah lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Baqarah ayat 196. Baik. Untuk selanjutnya kita menyampaikan beberapa hal tentang tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji. Yang pertama adalah berihram, berniat. Yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Mikot zamani. Mikot waktunya kapan? 8 Zulhijjah. Ya. Kemudian dengan mikot makani. Mikot makani adalah mikot awalnya kita melaksanakan ibadah haji. Di Bir Ali atau di Yamlamlam, ya, dengan niat ibadah haji sambil membaca labbaik Allahumma hajja, ya, diperbanyak zikir tersebut, ya. Kemudian pergi dan bermalam di Mina tanggal 8, malamnya itu sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, maka kita mabit di sana, bermalam di sana, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan adab-adab safar, adab-adab kita makan, adab-adab kita tidur dan lain sebagainya. Maka pelajarilah ilmu di dalam agama ini. Yang selanjutnya adalah menuju Arafah. Dilakukan apabila telah terbit matahari, udah terang nih, pergi ke Arafah. Setelah malamnya, paginya kita pergi. Ya. Karena waktu di dalam agama Islam itu dimulai dari waktu maghrib. Malamnya di sini, ya. Kemudian kita lakukan sholat jamak di sini, ya, jamak qosornya, ya. Kemudian kita melaksanakan juga menuju Arafah dengan menjamak sholat zuhur dan asar, ya, yang seperti telah anak soleh pelajari ketika di kelas 4 dan kita laksanakan ketika kita safar, itu waktu kita rihlah ke lembah hijau, ya. Kita sholat zuhur, kemudian waktu asar kita satukan di waktu zuhur, dan kita qasar sholat asar tersebut menjadi 2 rakaat, dan dianjurkan kita memperbanyak doa dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menghadap ke Ka'bah. Kemudian kita menuju Musdalifah, ya, kita menuju ke Musdalifah, ya, yaitu setelah terbenam matahari. Selama di sana sholat maghrib dan isya dikerjakan dengan jamak. Nah, jamak lagi. Yang nggak boleh dijamak sholat apa? Subuh, ya. Yang boleh adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan di sini kita disuruh menyiapkan batu untuk jumroh, ya, sebanyak yang kita butuhkan. Ada 2 kali kita jumroh. Jumroh yang pertama nanti kita butuh 7, kemudian kita jumroh untuk selanjutnya butuh 21. Maka kita disiapkan untuk menyiapkan batu-batu tersebut. Jangan kurang, ya, kita lebihkan sedikit, tapi kita tidak boleh membawa sebanyak-banyaknya, apalagi membawa 1 tas, ya. Berat nanti kita membawanya.
Kemudian selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, kita pergi menuju Mina. Ya, setelah sholat subuh, nah ini udah masuk 10 Zulhijjah. Disinilah orang merayakan hari raya Idul Adha. Ya. Yaitu sebelum matahari dibolehkan meninggalkan Musdalifah menuju Mina setelah tengah malam. Jadi setengah-tengah malam ya, kita sudah sholat tahajud seumpamanya sepertiga malamnya kita pergi menuju Mina meninggalkan Musdalifah ya. Kemudian melontar jumroh Aqobah. Nah ini. Dan yang kita lontarkan, kita itu melempar, yang lontar itu melempar ya. Jangan sampai melempar orang ya, tapi yang kita lempar adalah sebuah tiang ya, yang dinamakan dengan Aqobah. Kemudian kita juga dianjurkan melaksanakan hadiu, yaitu menyembelih hewan kurban bagi haji tamattu dan qiron. Nah, masih ingat nggak tamattu dan qiron? Apa itu tamattu? Tamattu itu melaksanakan ibadah haji yang sebelumnya apa? Sebelumnya melaksanakan umroh dan haji. Kalau qiron itu melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umroh. Dan kalau ifrad itu hanya melaksanakan ibadah haji. Jadi orang yang ifrad tidak perlu membayar hadiu atau menyembelih hewan kurban. Baik. Kemudian tahalul laki-laki itu. Laki-laki kayak gini nih. Digundul tahalul. Bersih itu disunahkan. Tapi kalau perempuan seruas jari saja. Dan tidak boleh membuka jilbabnya. Dan yang memotong adalah muhrimnya. Jadi seumpamanya nanti naik haji, anak soleh ya, kalau tidak membawa ayah atau ibunya, yang bawa suaminya, ya. Kebalik ya, suaminya membawa istrinya, ya. Tapi anak soleh yang kecil ini jangan berpikiran untuk menikah, jangan. Nuntut ilmu dulu, ya, hingga lekas. Nanti ketika kita sudah dewasa, sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Baik. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu menuju Mekah ya, untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji. Nah di sini nanti ada masih ingat apa yang disampaikan kemarin tentang tawaf? Ya, pertama dia mencium batu hajar aswad. Kalau nggak nyampe, ternyata kita nggak nyampe, ini nggak usah kita berlebihan melewatin kerumunan. Kita cukup dengan memberikan isyarat mengangkat tangan ke arah Ka'bah, tepatnya di Hajar Aswad ya. Nah, dari situ kita mulai, dari sini sebelah kiri Ka'bah, kita keliling 3 kali. 1 pelan-pelan, 2, 3. Nah, baru agak dipercepat sambil memperbanyak istighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Labbaikallahumma labbaik. Baik, selanjutnya adalah kembali ke Mina dan bermalam selama 2 atau sampai 3 hari. Boleh 2 hari atau 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yaitu di hari apa ini namanya? Iya, hari Tasyrik ya. Hari apa? Tasyrik. Hari yang dilarang kita berpuasa dan kita masih boleh menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban itu boleh dari tanggal 10, 11, 12, 13. Bahkan kita melaksanakan takbir Idul Adha sebanyak hari tersebut. Kemudian melempar jumroh ula wusta Aqobah. Nah, ini ula wusta Aqobah. Setiap jumroh melempar batu kerikil 7. Sini 7, sini 7, ini 7. 7 kali 3 berapa? Iya, 21. Ya. Dan dilakukan setelah maghrib, setelah matahari mulai tergelincir, yaitu waktu zuhur. Waktu zuhur tergelincir sedikit hingga maghrib. Sampai disinilah ibadah haji kita selesai. Ya, dan kita melaksanakan tawaf perpisahan atau tawaf wada apabila kita hendak pulang meninggalkan Mekah
dilaksanakan sebanyak 7 putaran, hampir mirip seperti tawaf ifadah, tapi niatnya kita berbeda. Tapi anakku yang soleh dan solehah, itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya anak soleh dan solehah menjawab pertanyaan yang ada di sini ya, dengan menulis ulang ya. Ada 12 tata cara ibadah haji tadi. Yang pertama berihram, yang kedua mabit di Mina, yang ketiga menuju Arafah, kemudian pergi lagi ke Musdalifah, kembali ke Mina ya, kemudian melontar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, tahalul ya, menuju Mekah, kembali ke Mina, melempar jumrah, yang ketiga ula wusta Aqabah, 12 yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ya. Karena kita sudah tawaf perpisahan ya, kita berpisah untuk sementara waktu. Kita akan menyampaikan pembelajaran di lain waktu. Itu saja yang bisa disampaikan. Klik pause biar anak soleh bisa menulis ini. Ilaliko ma'asanama jazakallah khair. Kita nahtatim biqiraatil hamdalah, dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.